Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak dari Bapak Ibu dari SKP, dari PP Paudikmas dan juga Balai Bahasa. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini secara virtual untuk mengikuti kegiatan workshop. Marilah sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada workshop ketiga ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Siti Suryanti tentang penugasan yang akan dibuat oleh Bapak Ibu semua selama seminggu ke depan. Jadi ini tugasnya seminggu, jadi nggak usah apa ya susah gitu. Insya Allah ini mudah tugasnya. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan dari sekarang. Selanjutnya pemaparan penugasan untuk pemaparan penugasan ini disampaikan oleh Bu Siti Suryanti. Bu Siti Suryanti dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Arif. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan memaparkan tentang pembimbingan dan penugasan terkait dengan serangkaian workshop yang sudah terselenggara hingga hari ini. Saya akan share screen dulu. Oke. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Oke. Ini adalah salah satu dari rangkaian acara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat pada pelaksanaan workshop pemanfaatan konten Let's Read berbasis budaya lokal. Karena ini basicnya adalah dana hibah dari Let's Read, maka tentu saja penugasan nanti akan terkait dengan pemanfaatan aplikasi Let's Read itu untuk kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan lain bagi pegiat literasi yang akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi ini terkait penugasan pemanfaatan konten Let's Read berbasis budaya lokal ini, penugasannya adalah membuat aliwahana. Untuk aliwahana, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Arif Setia Budi Santoso bahwa aliwahana ini nanti harus bersumber dari Let's Read. Jadi di aplikasi Let's Read itu ada 8.400 buku yang bisa dialiwahanakan berupa puisi, drama, lukisan, wayang, atau minimal audio ataupun audio books. Jadi nanti akan saya berikan beberapa contoh bagaimana aliwahana itu dibuat. Dan setelah penugasan ini dibuat, nanti akan ada link tersendiri untuk mengirimkan penugasan itu. Jadi teknisnya nanti adalah akan ada link untuk mengirimkan tugas seperti yang ada di paparan ini, bit.ly penugasan workshop Let's Read. Nah, aliwahana nanti bisa berupa puisi seperti yang dicontohkan kemarin. Jadi dalam satu judul buku kita setelah selesai membaca, kemudian apa yang menginspirasi Bapak Ibu untuk membuat sebuah puisi. Ataukah dari cerita itu mau dibuat drama? Kalau dibuat drama, berarti bisa melibatkan peserta didiknya untuk seperti
melakukan ada tokoh-tokoh yang sedang berbicara sebagaimana isi dari buku tersebut. Bisa juga lukisan. Lukisan itu terinspirasi dari cerita yang ada di buku itu. Bisa juga dengan wayang. Wayang itu bisa berupa, kalau yang levelnya sederhana, itu bisa dengan wayang kertas. Misalnya cukup mudah, nanti akan saya contohkan. Dari buku itu bisa dicetak atau di print gitu, kemudian tokoh-tokohnya itu bisa dipotong, kemudian diberikan pegangan di belakangnya gitu. Nah, ketika bercerita dengan wayang itu yang divideokan, kemudian video itu yang nanti akan dikirimkan sebagai penugasan. Sesederhana itu pun boleh gitu. Kalau memang ini masih terkendala, bisa juga dengan audio. Jadi dengan rekaman gitu, buku cerita itu dibacakan, kemudian disimpan atau direkam dalam file MP3 gitu ya, nanti bisa dikirimkan tugas itu. Ataupun audiobook. Audiobook ini nanti ada beberapa contoh. Jadi buku itu dibacakan, kemudian sambil buku itu per halaman ditayangkan, lalu sambil kita memasukkan suara kita. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, diantaranya pakai SOM itu ya, screen ometik itu bisa dipakai, atau misalnya paling sederhana, bisa buku itu ditayangkan, kemudian kita bacakan sambil kita merekam buku yang kita tayangkan. Itu paling sederhana, itu pun boleh dilakukan. Jadi intinya adalah berupa alih wahana. Jadi untuk penugasan kali ini, kalau memang ada yang belum paham tentang alih wahana, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian di penugasan itu juga ada beberapa lampiran yang harus ditayangkan, yang harus disertakan. Di antaranya adalah melampirkan tangkap layar, follow IG TBM Tunas Ilmu. Jadi untuk mengenal tentang TBM Tunas Ilmu, Bapak Ibu bisa melihat IG kami, yaitu IG TBM Tunas Ilmu. Silahkan nanti di follow, kemudian di screenshot, ditangkap layar. Nah, itu menjadi salah satu lampiran yang harus disertakan dalam penugasan ini. Dan juga tangkap layar kode project yang ada aplikasi Let's Read di situ. Kode project ini, kalau bagi yang sudah mendownload aplikasi Let's Read ini, bisa dibuka kembali, bisa dicek kembali kodenya dengan pada layar aplikasi Let's Read itu di pojok kanan atas ada 3 garis. Kemudian kalau itu ditekan akan keluar pilihan kode project. Ketika itu ditekan maka angka project itu akan kelihatan dan tinggal itu ditangkap layar atau di screenshot. Semudah itu aja Bapak Ibu. Terkait dengan pengiriman tugas ini paling lambat tanggal 14 April 2022 pukul 23.59 atau jam Cinderella ini. Jadi ada 7 hari untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan atau menyelesaikan penugasan ini, sambil juga ada pembimbingan. Kalau bagi yang kesulitan bisa ikut di WhatsApp group workshop yang dimana di sana adalah sudah beberapa sebagian besar peserta workshop sudah tergabung di sana. Bagi yang belum, nanti silahkan untuk ikut bergabung. Nanti akan saya share di sini link WA grupnya, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan bisa langsung berkonsultasi dengan tim TBM Tunas Ilmu. Kita akan melakukan pembimbingan selama 7 hari itu. Kemudian hanya peserta yang mengumpulkan tugas yang mendapatkan sertifikat. Ini adalah serangkaian
kegiatan, jadi harus bisa diikuti semuanya. Karena untuk memenuhi persyaratan 32 jam pelajaran itu kita memberikan penugasan. Kalau hanya dari Zoom meeting saja masih kurang untuk jam pelajaran, memenuhi jam pelajaran yang dipersyaratkan. Nah, ini Bapak Ibu contoh untuk Aliwahana yang berupa audiobook. Ini dibuat oleh Bunda Ketviah yang mencoba untuk memberikan contoh audiobook dari sumber buku yang ada di aplikasi Let's Read. Pembuatan audio ini menggunakan aplikasi Screenomatic yang bisa diunduh di screencast-o-matic.com yang bisa Bapak Ibu pelajari. Saya contohkan ya, silahkan. Udah ini? Oke. Belum terputar Bu Yanti. Hari ini atau nih? Hari ini nanti. Apakah bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa, Mbak. Oke. Oke, makasih Bu Nurul. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara dari paparan ini terdengar ya? Terdengar Bu. Maaf tidak terdengar. Oke, saya stop dulu, saya stop share screen-nya. Halo Bapak Ibu semuanya, untuk saat ini saya Ketviah akan memberikan salah satu contoh Aliwahana dari buku yang bersumber di Let's Read menjadi audiobooks. Nah, ini judulnya adalah Sing Endi Jarite karya Lita Lestianti. Untuk publikatornya The Asia Foundation Let's Read, ilustratornya Evelyn Andria, kontributornya Litara Foundation, dan bahasanya adalah bahasa Jawa. Saiki wis awan, ibu durung teka saka pasar. Untunge ana Mbah Putri karo Mbah Kakung ing omah. Bayu ngrewangi Mbah Putri njaga toko batik ibu ing teras omah. Didit, adine mulai rewel ing gendongane Mbah Putri. Ci, lu, ba! Bayu ngliling Didit. Nanging Didit panggah nangis wae. Iki mesti Didit goleki jarit sing disenengi, Mbah, jari Bayu. Mulane Didit rewel wae ora turu-turu, Mbah Putri ngira-ngira. Yen ngono, jupukne jarite Didit, Bayu. Jarit Didit ora ana ning kamar. Ning endi yo? Goleki apa ta? Pitakone Mbah Kakung. Madosi jarite Didit sing warnane ijo, saure Bayu. Mbah Kakung ngendika yen ndelok jarit werna ijo ing memean. Sanes sing ijo niki, Mbah, kandhane Bayu. Loh, pada-pada ijo ta? Semaure Mbah Kakung. Bayu goleki ing tumpukan klambi sing lagi wae dientas saka memean. Kayane jarite Didit ning kono. Iki ana jarit ijo, jare Mbah Kakung. Sing iki bener apa ora? Sanes ijo 6 niku, Mbah, saure Bayu.
kayane ning lemari. Wes, jarit iki wae ya, warnane padha ijone, tawa Mbah Kakung. Nanging jarite Didit sanes ijo pupus kados niku, Mbah. Bayu ora gelem. Didit panggah nangis wae. Mbah Kakung ngajak Didit ndelok manuk ing njaba. Mbah Putri ngrewangi Bayu goleki jarit ing tokone ibune. Ojo-ojo ora sengaja ketelingsut ning kene bar dikumbah ya, pitakone Bayu. Mbah Putri nemu jarit ijo. Nah, sing ijo godhong iki ta? Pitakone Mbah Putri. Sanes, Mbah, saure Bayu. Tangisane Didit luwih kenceng. Wah, apa sing dituding Didit? Oh alah, jebule jarite Didit. Wis ketemu. Sakwise kuwi, Didit ora nangis maneh. Saiki dheweke turu angler. Nah, kae ibu teko. Nah, sekian Bapak Ibu semua salah satu contoh Audiobook. Terima kasih. Demikian tadi contoh Aliwahana berupa audiobook. Ada lagi nih contoh selanjutnya. Suaranya bagus. Saya kedengaran ya. Oke, sebentar saya stop dulu. Dari situ bisa dibaca. Mohon maaf Bapak Ibu, ini suaranya belum bisa masuk ya. Untuk host bisa dibantu untuk share screen aja yang dari sana, dari hostnya. Ya. Belum terdengar suaranya. Kita tunggu sebentar untuk Tarian Sunyi. Buku ini ditulis oleh Sarah Fauzia
dan diilustrasikan oleh Widyasari Hanaya. Wow, indahnya! Mentari ingin seperti mereka, menari dengan indah, disaksikan banyak orang. Apakah Mentari bisa seperti mereka? Apakah menari itu sulit? Mentari harus mencobanya. Mungkin Mentari bisa ikut ekskul menari di sekolah. Esok harinya, Mentari menuju aula. Mentari melihat teman-temannya menari dengan cepat. Gerakannya teratur dan tertata. Ke kanan, ke kiri, maju, dan mundur. Suaranya bisa Apakah diperbesar. Mentari bisa seperti mereka? Mentari harus mencobanya. Mentari memberanikan diri memasuki aula. Drap, drap. Mentari merasakan getaran di kakinya. Mentari juga merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Mentari melihat teman-temannya menari seirama getaran yang dirasakannya. Hai, kamu mau mendaftar ekskul? Sapa Bu Ayu ramah. Mentari menjawab dengan menggunakan bahasa isyarat. Iya, aku mau mencoba. Lalu, Mentari menunjuk sebuah kotak besar berwarna hitam. Apa itu? Kami menari diiringi musik dengan pengeras suara itu, jawab Bu Ayu. Kotak itu disebut pengeras suara. Bu Ayu mulai mencontohkan tarian. Ayo, sekarang kita coba sama-sama, ajak Tara dan Galuh. Mentari bersiap untuk menari. Oh, sudah dimulai. Mentari bingung. Mentari tidak tahu tarian sudah dimulai. Mentari terus berusaha mengikuti tarian. Tetapi, mengapa gerakan Mentari selalu berbeda? Salah lagi, salah lagi. Mentari menjadi malu pada Tara dan Galuh. Mentari terus membayangkan indahnya tarian Bali. Riasan dan kostum para penari di televisi teringat jelas di benak Mentari. Aku harus mencobanya lagi. Mentari kembali berlatih. Dia terus mencoba sampai bisa. Drap, drap. Mentari memejamkan mata agar getarannya lebih terasa. Tiba-tiba gubrak. Mentari menabrak teman-temannya. Untunglah Tara dan Galuh tidak marah. Ayo kita coba lagi. Mentari pun menyambut uluran tangan Tara. Pengeras suara itu terlalu jauh dari Mentari. Ia tidak bisa merasakan getarannya dengan jelas. Mentari membutuhkan pengeras suara di dekatnya. Aduh, beratnya. 1, 2, 3, hap! Mereka mengangkat bersama-sama, jadi lebih mudah. Mereka mulai berlatih lagi. Bu Ayu memberi aba-aba pada Mentari untuk memulai tarian. Mentari senang, aba-aba dari Bu Ayu sungguh membantu. Pengeras suara mengirim getaran ke kaki Mentari dan memberi hentakan ke jantungnya. Mentari menari seiring getaran itu. Di rumah, Mentari juga terus berlatih. Ibu memberitahu bahwa musik memiliki tempo dan ketukan yang berbeda-beda. Mentari dapat merasakannya. Mentari merasakan suara tinggi, rendah, keras, dan lemah. Mentari merasakan ketukan makin cepat, lalu melambat.
Mentari terus berlatih. Gerakannya makin selaras dengan getaran musik pengiring. Dak, dik, duk. Hari yang ditunggu pun tiba. Mentari dapat merasakan hentakan musik di jantungnya dan merasakan getaran di kakinya. 1, 2, 3. Taburkan bunga. Mentari bisa. Oke, demikian tadi Bapak Ibu contoh dari audiobooks yang bisa Bapak Ibu buat sebagai penugasan ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh yang lain terkait dengan aliwahana ini. Oke. Ini berikutnya dari contoh pembuatan aliwahana dengan wayang kertas. Jadi, kita mengambil salah satu buku di Let's.Read, kemudian dari tokoh-tokoh itu kita bisa membuat wayang. Wayang itu bisa berupa tokoh-tokohnya, bisa menyertakan latar belakang ceritanya, kemudian dari tokoh-tokoh itu dan beserta latar belakangnya itu diceritakan kembali yang ada di buku, kemudian itu divideokan. Dan itu sudah termasuk sebuah aliwahana dalam bentuk wayang. Ada juga yang sudah membuat wayang kertas ini. Ini salah satu teman kita yang juga mendapatkan hibah Let's.Read dari TBM Mentari. Dari TBM Melati, Taman Baca Melati. Ini sudah melakukan aliwahana dari buku menjadi wayang. Jadi salah satu buku kemudian didiskusikan bersama anak-anak, kemudian dibuat wayangnya dan kemudian jadilah buku aliwahana dari buku menjadi wayang ini. Kita bisa lihat prosesnya. Jadi ini adalah gambaran proses bagaimana pembuatannya, tetapi nanti untuk penugasan kita bukan di prosesnya, tapi di hasil akhirnya bagaimana wayang itu bisa tampil menjadi tokoh-tokoh yang dibacakan dari cerita buku di Let's.Read itu. Ini prosesnya, mungkin bisa menjadi gambaran. Apakah terdengar suaranya? Apakah cukup jelas? Tidak. Mohon maaf, saya akan minta bantuan host lagi untuk untuk aliwahana wayang kertas ini. Biar di-share dari host saja, karena di PC saya terkendala untuk bisa mengirimkan suara. Jadi untuk anak-anak biasanya lebih tertarik kalau cerita itu ada tokoh-tokoh yang bisa dimainkan. Ketika nanti membuat video itu bisa melibatkan mereka untuk memainkan wayang itu, kemudian mereka mewakili tokoh-tokoh
Oke, itu tadi contoh dari proses pembuatan wayang kertas. Jadi untuk penugasan ahli wahana ini akan pemilihan wayang kertas ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi Bapak Ibu yang menjadi pendidik di TK atau PAUD, apalagi dengan melibatkan anak-anak itu akan jadi menarik buat mereka. Jadi waktu seminggu ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa bermain bersama anak-anak, kemudian dengan mengambil salah satu buku yang ada di Let's Read, itu bisa di print lalu dipotong tokoh-tokohnya, dan anak-anak yang sudah mendengarkan cerita yang sudah dibacakan dari Let's Read itu bisa juga diajak bermain bersama. Itu alangkah menyenangkan buat anak-anak, dan sekaligus pendidiknya bisa memvideo untuk penugasan ini. Ini menjadi salah satu alternatifnya. Silakan, boleh juga ini dilakukan dengan putra-putrinya di rumah kalau suka membaca, kemudian memilih salah satu yang disukai, kemudian tokoh-tokohnya dibuat menjadi wayang dan itu dimainkan untuk cerita bersama-sama. Ketika tokoh itu dimainkan berbagai karakter itu dengan orang yang berbeda, itu akan menjadi ahli wahana yang menarik. Bisa dilanjut materinya? Nah, ini adalah contoh pembuatan ahli wahana yang berupa lukisan. Jadi lukisan ini bisa misalnya kita memilihnya cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini kan biasanya ada cerita Baru Kelinting, kemudian ada lagi cerita Tangkuban Perahu dan sebagainya. Nanti silahkan dicari karena di Let's Read itu juga ada pilihan-pilihan tema, diantaranya ada yang cerita rakyat, cerita daerah itu. Nanti silahkan dicari, kemudian kalau mungkin yang suka melukis, itu bisa dipilih salah satu, bisa dibuat sebuah lukisan yang mewakili intisari dari cerita yang disampaikan. Itu bisa menjadi pilihan juga. Berikutnya. Nah, ini adalah nanti kita akan bagikan link penugasan. Maka yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu, jadi sedikit aja sih sebenarnya dari penugasan itu, kita memberi waktu sampai dengan tanggal 14 April. Tetapi apabila sebelum tanggal 14 April itu sudah selesai, silahkan dikirim saja tugasnya, dengan jangan lupa untuk melakukan tangkap layar, membuat tangkap layar, follow IG Tunas Ilmu, kemudian tangkap layar untuk kode project dari aplikasi Let's Read yang sudah di-download. Jangan lupa untuk ditambahkan. Kemudian menuliskan judul buku, kemudian penulisnya, kemudian ilustratornya, kemudian yang terakhir adalah mengunggah penugasan. Nanti akan ada link yang bisa diisi. Nah, itu saja yang dipersiapkan, sedangkan ahli wahananya Bapak Ibu bisa milih beberapa yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Untuk pembimbingan, jadi untuk pembimbingan nanti akan dilakukan melalui setelah hari ini adalah pembimbingan yang melalui Zoom, kemudian berikutnya pembimbingannya adalah melalui WhatsApp group, di mana linknya ini sudah saya tayangkan di sini. Silahkan bagi yang ingin bergabung, yang belum bergabung dengan grup, bisa untuk minta bergabung dengan link di bawah ini, yaitu bit.ly/WAG workshop Let's Read. Yang di grup ini sudah ada sekitar 50-an peserta yang sudah bergabung. Jadi bagi yang belum dan ingin mendapatkan bimbingan atau mendapatkan kesulitan ketika melakukan membuat penugasan, boleh untuk ikut bergabung. Jadi diskusi interaktif dengan pembimbing dari tim TBM setiap hari akan siap untuk di grup itu dari jam 9 sampai 11. Selepasnya itu tetap bisa berdiskusi, tetapi tidak bisa interaktif. Tapi yang interaktif itu antara jam 9 sampai jam 11 hingga berakhirnya penugasan ini.
Kemudian untuk tugas itu tidak dikirimkan melalui WA Group karena sudah ada link khusus untuk mengirimkan penugasan itu dengan harapan untuk menghindari plagiasi. Jadi nanti kalau dikirim di grup mungkin akan terjadi plagiasi atau yang lainnya, ini yang dihindari. Berikutnya. Terkait dengan pembimbingan seperti ini, kemudian ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Ini terkait dengan kegiatan lanjutan dari workshop ini, yaitu ada lomba ahli wahana. Jadi, dalam pemanfaatan Let's Read kemarin yang kita sampaikan adalah ada ahli wahana dan juga membaca nyaring. Jadi, berikut ikutan dari kegiatan workshop ini adalah lomba ahli wahana. Lomba ahli wahana ini ketentuannya terbuka untuk umum. Bersumber dari Let's Read, buku-buku Let's Read yang diahliwahanakan. Kemudian karyanya bisa dalam bentuk teks, video, audio, lukisan atau gambar sebagaimana yang tadi saya contohkan, itu boleh. Jangan lupa untuk ketentuan-ketentuan lain yang harus diikuti dari Let's Read ini. Kemudian kapasitas video itu maksimal 1 GB. Kemudian lagi yang kriteria khususnya adalah menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau yang untuk penugasan kita itu bebas, tidak terbatas harus dengan bahasa Jawa, tapi untuk lomba ini kita memang mengkhususkan karena kita ingin mengangkat tema tentang budaya lokal, maka kita pilih yang menggunakan bahasa Jawa, khusus untuk lomba ahli wahana. Untuk lomba ahli wahana ini karya orisinal bukan plagiasi dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang serupa. Jadi untuk orisinalitas ini dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan keaslian karya. Jadi kalau karya itu sudah jadi, nanti ada surat pernyataan yang diisi yang juga akan dilampirkan dalam pengiriman atau pengunggahan karya. Jadi setelah karya ini selesai, silahkan untuk mengisi data diri dan mengunggah karya itu melalui link bit.ly ahliwahana TBM Tunil, Tunas Ilmu. Kemudian wajib juga untuk follow IG Tunas Ilmu. Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 16 Mei 2022, setelah Lebaran ya Bapak Ibu. Pengumumannya tanggal 23 Mei 2022 melalui live IG TBM Tunas Ilmu. Narah hubungnya ada di situ dengan Bapak Arif 08 38 40 70 8172. Nanti kita akan share lagi di WA group. Ini yang untuk ahli wahana. Berikutnya yang untuk mohon host untuk menggeser ke slide berikutnya untuk lomba membaca nyaring. Untuk lomba membaca nyaring ini, ketentuannya hampir sama, yaitu terbuka untuk umum. Sumbernya juga dari aplikasi buku-buku yang ada di aplikasi Let's Read. Kemudian durasi dalam membuat video itu maksimal 5 menit. Tidak boleh lebih dari itu. Kapasitas videonya 150 MB. Karya orisinal bukan plagiasi dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba serupa. Wajib follow IG sama, terus kemudian mengisi data diri dan mengunggah karyanya. Sama untuk batas pengumpulannya 16 Mei dan pengumuman pemenang 23 Mei melalui live IG di TBM Tunas Ilmu. Jadi kenapa kita mensyaratkan untuk mengirimkan tangkap layar IG Tunas Ilmu ini karena terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Yang kriteria khususnya adalah tadi durasinya maksimal 5 menit dengan kapasitas video 100 MB. Seperti pada ahli wahana, karya ini juga harus melampirkan surat pernyataan untuk keaslian karyanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya
jelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan penugasan dan pembimbingan. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita berdiskusi. Kalau ada yang belum jelas, kita bisa perjelas untuk kesempatan kali ini. Atau bagi yang ingin bergabung dengan WA grupnya, silahkan untuk bergabung. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand. Ada yang kurang jelas atau apa bisa raise hand. Intinya dalam workshop ini kita akan menggunakan sumber dari Lestrit. Ini jadi sebuah karya, di sebuah produk pustaka. Nanti bisa dikirim dalam bentuk foto, video, ada yang mungkin buat cerpen dari Lestrit ini, dari jadi novel juga mungkin bisa. Silakan kalau mau bertanya, raise hand. Monggo Bapak Ibu, apakah sudah jelas semua dari yang saya sampaikan hari ini? Jika ada yang belum jelas, silakan. Oke. Sudah jelas dari Ibu Alfira, kemudian dari Ibu Ujiati. Dalam membaca nyaring, hanya boleh membaca teks. Gimana maksudnya? Jadi untuk penugasan kali ini adalah ahli wahana, Bapak Ibu. Jadi bukan membaca nyaring, tetapi ahli wahana. Nah, ahli wahana ini bisa berupa audio. Audio adalah ketika kita membaca nyaring, itu direkam dalam bentuk suara. Nah, suara itu yang dikirimkan. Itu dalam bentuk audio. Kemudian kalau audiobook berarti ada suara dan ada buku yang tampil di video tersebut. Itu pakai audiobook. Bisa juga yang tadi dalam bentuk wayang. Bisa dalam bentuk drama, bisa dalam bentuk wayang. Kalau wayang ini sepertinya untuk pendidik di PAUD, di TK itu akan sangat seru karena anak-anak itu suka sekali dia mendengarkan cerita tetapi dia juga bermain di situ. Seperti itu. Kemudian dari Bu Nurul, untuk ahli wahana drama berarti kayak bikin film pendek ya Mbak. Oke. Untuk membuat drama ya seperti membuat film pendek ya, tokoh-tokohnya kemudian diperankan gitu ya. Nah, kita yang dikirim adalah video dari cerita itu. Untuk durasi kita yang penting ada batasan 1 giga, maksimal 1 giga. Karena kebetulan di penugasan ini kita menggunakan ID, akun belajar ID, jadi agak leluasa untuk durasi dan kapasitasnya agak longgar, jadi nggak harus yang cuma sedikit gitu. Kemudian dari Ibu Ujiatun, dalam membaca nyaring apakah hanya membaca teks atau tulisan dalam buku? Maksudnya tidak boleh menambah atau mengurangi kata dalam buku. Ya. Kalau membaca bukunya berarti tidak mengurangi, ya. Kecuali kalau dengan wayang, jadi kalau wayang itu kan sudah wahana yang berbeda, kemudian tokoh-tokohnya dimunculkan dan itu bisa ada improvisasi. Tapi kalau membaca itu sama dengan yang ada di buku. Mungkin seperti itu, atau Pak Arief yang kemarin menyampaikan wahana mau menambahkan terkait dengan ini. Ya, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih.
Untuk membaca nyaring usahakan emang diharuskan emang harus sesuai dengan teks yang di buku ya. Jadi kalau sebisa mungkin dalam penugasan ini sesuai dengan apa yang di buku untuk menghargai penulis dan ilustratornya. Jadi tidak boleh menambah atau mengurangi ya, kalau dalam membaca nyaring tidak boleh menambah mengurangi kata kalimat dalam buku. Oke, saya tegaskan lagi untuk membaca nyaring. Jadi penugasan ini bukan tentang membaca nyaringnya, tetapi bagaimana mengalihwahanakan. Jadi membaca nyaring itu hanya metode yang digunakan, tetapi kita yang penugasan kali ini adalah alihwahananya. Jadi bisa berupa audio atau video book. Jangan lupa untuk menampilkan bukunya, video bukunya, bukan hanya membaca nyaringnya saja. Apa perlu ditayangkan? Contohnya lagi. Oke, mungkin host bisa membantu untuk menayangkan cerita, sepenggal cerita aja yang untuk audiobooknya. Bisa cerita tarian sunyi atau Tarian Sunyi. sambil Buku menunggu. ini ditulis oleh Sarah Oke, Fauzia silakan. dan diilustrasikan oleh Widyasari Jangan Hanaya. lupa Tarian Sunyi, terus judulnya, penulisnya siapa, ilustrator. Wow, indahnya. Mentari ingin seperti mereka, menari dengan indah, disaksikan banyak orang. Apakah Mentari bisa seperti mereka? Apakah menari itu sulit? Mentari harus mencobanya. Mungkin Mentari bisa ikut ekskul menari di sekolah. Esok harinya, Mentari menuju aula. Mentari melihat teman-temannya menari dengan cepat. Gerakannya teratur dan tertata. Ke kanan, ke kiri, maju, dan mundur. Apakah Mentari bisa seperti mereka? Mentari harus mencobanya. Mentari memberanikan diri memasuki aula. Oke, cukup. Mungkin itu tadi contohnya. Jadi ada buku yang dibacakan itu berjalan, kemudian ada suara yang masuk. Jadi audiobook itu sesuai gitu. Yang disampaikan dengan yang di buku yang dibacakan tampilannya sesuai. Berikutnya untuk Bu Lestari Ningsih, Bu Yanti izin bertanya, jika menggunakan media wayang, kita ceritakan kepada murid PAUD, berarti video pas cerita kepada anak-anak dikirimkan. Nah, itu yang pakai media wayang itu bisa, Bu. Untuk Bu Lestari itu bisa. Jadi ketika bercerita kepada anak-anak, apalagi anak-anak diikutkan dalam cerita itu, kemudian itu di video, maka itu sudah masuk dalam alihwahana. Seperti itu. Matur nuwun Bu Yanti. Selanjutnya untuk Pak Ahmad Ihsan, bisakah ditambahkan backsound agar sisi drama dalam membaca nyaring? Ada backsound. Mungkin untuk Bapak Arif bisa membantu menjawab ini. Terima kasih pertanyaan Pak Ahmad Ihsan Nugroho. Ini bisa saja ditambahkan untuk sisi dramatis, ditambahi beberapa sound-sound dramatis bisa saja ditambahkan, boleh. Terus untuk yang Bu Lestari Ningtyas tadi juga bisa, itu seperti contohnya di Melati Taman Baca di Jakarta tadi, dia mengalihwahanakan buku listrik menjadi wayang kertas. Contohnya seperti di tempat Melati Taman Baca tadi. Untuk membaca nyaring contohnya itu bisa dilihat di YouTube-nya Listrik Indonesia, atau yang ditayang tadi, yang Tarian Sunyi itu bisa jadi contoh audiobooks. Ini
bisa dibuat oleh Bapak Ibu semua. Namun Bu Yanti, monggo. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Arif. Ini tadi Bapak Ibu tentang penugasan dan pembimbingan. Untuk selanjutnya, ketika sudah atau sedang mengerjakan penugasan, kemudian terkendala, maka silakan untuk berdiskusi lebih lanjut di WA group yang sudah kita buat. Yang mungkin linknya bisa dibagikan ya, sudah ya. Ini sudah di-share oleh panitia yang terkait dengan WA group workshop. Silahkan untuk bergabung. Kemudian untuk link penugasan juga sudah di-share. Silahkan untuk disimpan. Nanti kalau sudah selesai pembuatannya untuk segera di-upload, sehingga kami sebagai panitia akan bisa segera menentukan peserta-peserta yang akan mendapatkan sertifikat. Karena ini adalah tugas akhir dari serangkaian workshop yang terkait dengan pemanfaatan konten Let's Read berbasis budaya lokal ini. Kami masih menunggu pertanyaan lagi, adakah yang mau didiskusikan terkait dengan penugasan workshop ini? Ya. Silakan Bapak Ibu, mumpung bertemu, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Link absen sudah dibagikan, silakan mengisi link absen juga untuk hari ketiga. Untuk Ibu Hana Wahyuni dari SKB Batang, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mumpung kita bertemu di Zoom ini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan pembimbingan dan penugasan kali ini. Mohon untuk bisa ikut bergabung di WA Group Workshop. Kemudian karena ini di akhir acara di Zoom maksudnya, ketemu di Zoom, mohon untuk bisa menyalakan kamera dan kita bisa foto bersama. Monggo Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya. Untuk host untuk dibantu mendokumentasikan. Teman-teman, ini sudah memasuki hari ketiga, berarti untuk Zoom kita hari ini sudah berakhir. Jadi untuk selanjutnya adalah penugasan. Untuk akhir acara ini, saya mohon untuk teman-teman bisa menyalakan kamera. Bagi yang menggunakan PC atau yang menggunakan HP yang ada kameranya, kita akan foto bersama untuk bukti kehadiran untuk hari ketiga ini. Mohon untuk host membantu. Baik, Bapak Ibu, untuk saat ini akan saya ambil screen capture, jadi mohon untuk dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya. Saya ambil untuk layar yang pertama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Baik,
Terima kasih Bapak Habib, sudah cukup. Saya kembalikan ke Ibu Yanti. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu hingga akhir workshop hari ini. Untuk paparan saya tentang pembimbingan dan penugasan sudah cukup, dan nanti silahkan bagi yang ingin bertanya lebih lanjut untuk bergabung dengan WA group yang ada di yang disusun dari yang sudah dibuat untuk workshop kita kali ini. Saya mohon izin bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti atas pemaparannya, penugasan. Jadi untuk Zoom kali ini kita hanya akan sampai jam 10 saja ya Bu. Jadi ini dilanjutkan dengan penugasan dan pembimbingan nanti di grup WA group. Nanti Bapak Ibu silakan bergabung di WA group. Linknya sudah ada di kolom chat. Silakan dibuka. Terus untuk contohnya juga sudah dikirimkan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu buka juga, di download. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti acara workshop pembuatan konten live street berbasis budaya lokal dari hari pertama sampai hari ketiga. Saya mewakili panitia, mohon maaf bila banyak salah atau yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Demikian workshop kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.